selamat sore Sobat Sonora. Ketemu lagi ya di hari Senin. Seperti biasa, akan ada Sonora Feng Shui yang untuk Anda yang mau bertanya-tanya tentang ilmu Feng Shui itu apa, silahkan bergabung ya Sobat Sonora. Karena ke depan nanti kita akan membahas tentang Feng Shui. Kalau di minggu kemarin, kalau misalnya Sobat Sonora yang bergabung, ini minggu kemarin kita membahas tentang apa sih itu ilmu Feng Shui. Nah, untuk di minggu hari ini, Sobat Sonora, di hari Senin ya, Senin 8 Maret 2021, hari ini kita masih akan membahas tentang Feng Shui, tapi yang kita bahas ini lebih ke pajangan, kemudian juga dekorasi rumah. Apakah benar nggak sih berpengaruh kepada keberuntungan Anda? Nanti kita akan banyak ngobrol dengan Mas Kang yang akan menjawab setiap pertanyaan Anda, yang akan menjelaskan lebih jauh terkait tentang Feng Shui. Nah, sudah bergabung dengan kita. Selamat sore, Mas Kang. Halo, sore. Apa kabarnya, Mas Kang? Baik. Kabar Gimana? Apanya, Mas Esa? Kang? Kabar baik juga, Mas Kang. Kabar baik juga. Oh, ini teman. Dan hari ini Sahabat Sonora, saya Sauli dan juga akan dibantu oleh Mas Kang untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Jadi silakan ya, untuk topik hari ini kita akan membahas tentang dekorasi atau pajangan rumah yang benar nggak sih ternyata membawa hoki. Nah, jadi saya mau langsung nanya aja nih ke Mas Kang ya, karena sudah bergabung. Dan menurut Mas Kang nih gimana? Benar nggak sih Mas Kang ada beberapa dekorasi atau pajangan yang ternyata bisa membawa keberuntungan? Langsung jawab aja ya. Benar, boleh. Jadi kalau secara tidak langsung jawabannya pasti benar. Ya, karena kita mesti tahu dulu nih sebenarnya apa artinya keberuntungan. Ya, apakah dengan memakai aksesoris Feng Shui atau pajangan Feng Shui lalu serta-merta langsung dapat hoki gitu, langsung dapat keberuntungan. Itu kan bisa disebut magic ya, seperti jin. Nah, tapi kalau kita mengerti keberuntungan itu apa, nah mungkin saya jelasin sedikit. Kalau keberuntungan kan pasti ada effortnya ya, ada semangat, ada effort, ada persiapan dari individu kita ya. Lalu digabungkan dengan momen yang tepat, dengan kesempatan yang tepat juga. Di situ baru muncul keberuntungan. Nah, tapi kalau kesempatannya muncul terus, orangnya, individunya nggak siap, ya nggak ambil kesempatan itu, ya mana datang keberuntungannya. Nggak, jadi kalau perabotan Feng Shui, nah itu tugasnya, fungsinya itu sebagai alat ya supaya kita individu yang tinggal di satu lokasi itu bisa selaras dengan tujuan kita, ya selaras energinya dengan apa yang kita mau capai. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi memang ternyata berpengaruh ya Mas Kang ya untuk pajangan dan juga dekorasi rumah. Nah, kemudian Mas Kang, kalau misalnya kita berbicara tentang dekorasi atau pajangan rumah tadi, setelah Mas Kang jelaskan ternyata ada pengaruhnya nih. Apakah ada beberapa pajangan atau dekorasi tertentu nih yang membawa keberuntungan, atau sebenarnya semuanya sama aja tergantung bagaimana cara kita mungkin peletakannya yang ternyata itu juga berpengaruh pada keberuntungan? Nah, kalau perabotan Feng Shui itu ada dua sifat ya, dua sifat yang bisa kita manfaatkan. Satu adalah sifat menerima, menyerap. Satu lagi adalah sifat menolak. Ya, contohnya yang paling sering kita gunakan adalah Feng Ling. Mbak Sesa tahu gak Feng Ling apa? Baru dengar tadi, baru mau nanya Mas Kang. Feng Ling itu penyuntingan angin. Jadi kalau kita sering lihat di kafe-kafe atau di rumah-rumah itu dia ada bunyinya klinting gitu kan? Iya. Ya, itu adalah ornamen Feng Shui. Ya, gunanya itu dia sangat baik dalam memencarkan energi jelek. Ya, jadi itu dipakai paling optimal peletakannya adalah di lorong yang panjang. Jadi kalau kita ketemu lorong atau rumah yang punya lorong yang panjang, nah kita pakai alat itu, pakai ornamen itu supaya kita memanfaatkan energi jelek. Untuk
lorong. Kedua, itu juga bisa dipakai kalau pintu dengan pintu yang di dalam rumah berhadapan. Ya, kalau pintu dengan pintu di dalam rumah berhadapan, nah kita bisa pakai pungling supaya energi itu tidak terlalu kencang, tidak terlalu deras. Pintu dengan pintu, gitu. Nah, itu baru satu ornamen ya. Pungling masih banyak lagi sebenarnya. Ada kaca. Kalau kaca mungkin Mbak Sesa juga sering lihat nih, ada kaca cembung, ada kaca cekung. Biasanya taruh di atas pintu rumah tuh. Ya, biasanya rumah rumah orang Tionghoa itu ditaruh tuh cermin di atas pintu. Gunanya buat apa sih? Banyak yang bertanya-tanya. Nah, dia ada dua sifat. Yang tadi saya bilang, cembung, ya, itu artinya menolak. Ya, kalau ada energi buruk, ada energi jelek yang datang, kita pakai cermin cembung. Apa contohnya energi yang jelek yang menusuk ke rumah? Adalah rumah tusuk sate misalnya. Ya, tusuk sate kita bisa berdayakan cermin ini, kita taruh di depan ke arah yang tusuk sate, maka energi itu bisa dihempaskan. Kebalikannya dengan cermin cekung, itu kita mau menyerap energi bagus. Tapi itu dipakai kalau pintu utama kita dengan pintu tetangga kita depannya. Nah, pintu tetangga kita lebih tinggi daripada pintu kita, gitu. Jadi kita mau seimbangkan. Seimbangannya bagaimana? Kita taruh cermin cekung supaya rezekinya ke dia, ke kita juga, gitu. Sekalian ya Mas Kang ya. Sekalian. Terus banyak lagi. Contohnya ornamen pajangan akuarium atau pancuran air. Ya. Nah, kalau ini harus lebih spesifik. Karena kita nggak boleh pasang ini tanpa mengetahui unsur atau elemen individu yang tinggal di rumah tersebut. Nah, tapi sifatnya dia menyerap, ya, dia menampung dan mendistribusikan energi ke seluruh rumah. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya. Banyak banget. Banyak banget, dan ini juga sama banyaknya dengan yang sudah bergabung nih Mas Kang di Instagram Live hari ini yang juga sudah bertanya. Ini ada satu pertanyaan, kita Sesa sambil juga share untuk pertanyaannya ya Mas Kangnya, sambil kita nanti jalan untuk pertanyaan lainnya. Ini dari Neng Uwi. Mas Kang, di ruang tamu bagusnya pakai lukisan gambar apa dan diletakkan di tembok arah mana? Terima kasih. Silakan Mas Kang. Kalau lukisan, baru saya mau bahas tadi. Lukisan ini sifatnya bukan fungsi elemen ya, dia adalah fungsi simbolis. Jadi kita harus mengerti filosofi dan makna dari lukisan tersebut. Misalnya yang banyak sekali dipakai orang itu adalah lukisan koi. Lukisan koi, lukisan kuda, dan lukisan macan. Ini paling sering. Nah, kita harus tahu dari tiga ini maknanya apa. Contohnya lukisan kuda. Kuda melambangkan semangat, ya, gigih dalam bekerja. Jadi masyarakat Tionghoa dengan budayanya menganggap oke, kalau kuda semangat, kuda nggak boleh ditaruh mengarah keluar. Dia harus kudanya lari ke dalam rumah. Ya, jadi kita mau mengarahkan kuda yang ada di dalam lukisan itu berlari ke dalam rumah. Biasanya itu diletakkan di ruang tamu juga. Ya. Lalu ada pajangan koi, lukisan koi. Nah, kalau koi kan kita lihat dia adalah keharmonisannya, di mana bentuk-bentuk ikan berenang itu membentuk bundaran, ya. Bundaran itu kan melambangkan rezeki yang tidak ada habisnya. Ya, itu pun boleh ditaruh di ruang tamu. Lalu ada satu lukisan lagi yang sering di ruang tamu adalah lukisan harimau, lukisan macan. Itu melambangkan karisma. Ya, banyak orang bilang
taruh lukisan harimau itu menghadap pintu depan. Karismanya kelihatan. Supaya apa? Supaya orang yang masuk ke dalam rumah nggak macem-macem. Ah. Nggak nyolong atau bertindak yang... Dia udah lihat, wah ini karismanya kelihatan. Ada lukisan macan pas masuk ke dalam rumah. Oh. Jadi cukup menarik ya. Sifatnya simbolis. Berarti sifatnya simbolis. Oke, semoga tadi sempat menjawab untuk Neng Uwi, terima kasih. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Mas Kang, dari SSS Bowl. Ini pertanyaannya adalah ruang tamu kalau dikasih kecapi Tiongkok itu bagaimana? Apakah betul itu namanya feng shui air mancur? Ya kalau kecapi itu kan alat musik ya, jadi yang harus dipertimbangkan bukan air mancurnya, tapi ikannya, vibrationnya, getarannya. Ya jadi ada gak yang main? Pertanyaannya harus lebih lanjut. Apakah kecapi itu dimainkan atau sekedar ornamen aja, pajangan? Ya jadi yang kita mau adalah justru getarannya, vibrationnya, supaya bisa mempengaruhi orang yang di dalam rumah. Tapi kalau nggak dipakai sebagai ornamen ya tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya ya Mas Kang ya? Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan lainnya nih Mas Kang. Banyak sekali yang bergabung di sore hari ini. Ada satu pertanyaan dari Mike Bu 14 dan nanyanya gini Mas Kang, kalau lukisan kudanya mencar gimana nih Mas Kang? Mencar gimana ya? Mencar mungkin nggak satu arah, kan kalau biasa lukisan kuda gitu kan satu arah aja kan, satu arah yang sama. Mungkin ini kudanya mencar gitu kali ya Mas Kang, maksud dari si Mike Bu 14 ini tadi. Ada pelukis yang melukis kudanya beda-beda arahnya. Ada yang dari satu arah, ada yang satu miring ya ke lain arah. Itu sebenarnya nggak masalah. Balik lagi simbolis. Ya, ada orang yang mau larinya searah, satu arah, ada yang berbeda-beda, itu nggak masalah. Cuma yang harus diketahui pendengar Sonora adalah maknanya. Ya, jangan sampai mikirnya lukisan ini bawa hoki loh, gue taruh, gue langsung besok dapat rezeki. Bukan, itu adalah lambangnya yang harus diserap itu. Kembali lagi filosofinya berarti ya Mas Kang ya? Betul. Ada juga pertanyaan dari Lois Yoe. Ini selamat sore, mau tanya kalau pajangan lukisan naga itu gimana Mas Kang? Ada nggak filosofinya juga atau mungkin ada makna di balik dari lukisan naga? Ya, lukisan naga sama, karena yang dilihat dari naga dan macan itu kurang lebih sama. Dia adalah kalau di budaya China adalah karisma, ya, jiwa kepemimpinan. Kan kalau naga itu di baju kaisar pemakaiannya. Ya, dulu zaman dulu itu nggak boleh sembarangan pakai lukisan naga. Ya, karena naga itu dipakai hanya untuk kaisar. Ya, jadi kalau sekarang boleh bebas. Jadi kalau mau pakai gambar naga sah-sah aja, tapi ya fungsinya itu seperti ya yang tadi saya bilang, seperti lukisan macan juga. Ya, karena dua hewan tersebut ya melambangkan kepemimpinan dan karisma. Oke, itu tadi semoga cukup menjawab untuk pertanyaan dari Lois Yoe. Terima kasih sudah bertanya, sudah bergabung juga di Instagram Live sore hari ini. Kemudian ada pertanyaan lagi di Mas Kang. Nggak apa-apa ya, pertanyaannya banyak ya Mas Kang ya? Nggak masalah. Ini dari Undang T. Bertanya, kalau kaca besar di ruang tamu, baiknya menghadap kemana Mas Kang? Oke. Kaca cermin berarti ya? Ya, jadi kaca cermin ini kita bisa manfaatkan sebenarnya. Kalau dia diarahkan menghadap pintu utama, itu kita nggak bilang tidak bagus karena dia memantulkan apa yang seharusnya masuk ke dalam rumah. Nah, tapi kaca ini yang di dalam ruang tamu bisa menjadi efek positif kalau letaknya itu di samping ruang tamu.
Ya, jadi dia memberikan efek besar. Ya, jadi kita masuk ke dalam ruang tamu seolah-olah ruang tamu menjadi lebih besar. Nah, kalau ruang tamu itu memang tempat yang sakral, tempat yang baik untuk menampung energi. Karena kan dari pintu utama masuk pasti ke ruang tamu dulu. Ya. Ya, baru masuk ke bagian rumah yang lain. Jadi kalau mau menggunakan cermin silakan di ruang tamu, tapi peletakannya di samping. Di samping. Ya, bukan menghadap pintu utama. Itu tadi semoga menjawab juga untuk pertanyaan dari Undang T. Terima kasih sudah bertanya, sudah bergabung juga di Instagram Live kali ini. Oh, satu lagi Mas Kang, Lois Yue bertanya lagi. Ini mau bertanya kalau pajangan pagoda besi maknanya apa dan bagusnya diletakkan di mana? Oke. Kalau pagoda besi dia bentuknya itu adalah elemen api. Ya, tapi karena besinya dia juga selain api dia adalah logam. Jadi ini pun nggak boleh sembarangan. Kita mesti tahu apakah kita membutuhkan elemen tersebut. Ya, dan juga kita nggak bisa hitung satu orang doang. Kita mesti hitung seluruh isi keluarga. Ya, contohnya suami, istri, dan anak-anak. Lalu dihitung satu keluarga, boleh nggak peletakan ornamen ini dan di mana peletakannya? Karena kalau salah dia bisa malah merusak elemen yang sudah ada. Ya, jadi kalau mau pakai silahkan tapi dihitung terlebih dahulu. Oke, baik, ternyata bagai pisau juga ya sebenarnya ya Mas Kangi. Jadi kayak kalau misalnya salah peletakannya nanti malah energi yang sudah bagus jadi ke hal yang negatif jadinya. Betul. Oke. Dan wah banyak sekali yang bertanya nih Mas Kang. Satu lagi sebelum kita closing ya Mas Kang ya. Ini boleh. Dari SSS Ball bertanya lagi, kalau koin kuno itu simbolnya apa? Dan sebaiknya diletakkan di mana? Apakah cocok dengan saya yang kelinci api? Nah, balik lagi. Kalau kelinci api itu belum full. Harus kelinci api tahun, bulan, dan jam. Kita ya. Pasti unsurnya logam. Apa? Ya, dan seberat apa? Kita mesti hitung berat dan size-nya, ukurannya. Lalu kita bisa tentukan peletakannya di mana. Karena yang kita mesti tahu, elemen ini adalah tambahan. Karena feng shui itu gunanya kalau kita pakai di rumah, dia sebagai baju. Ya, kalau kita misalnya ya kita beli baju ya, pasti kan kita beli baju kadang ada yang custom. Yang custom pasti lebih fit buat badan kita. Ya, contohnya baju pernikahan pasti lebih fit. Nah, seperti rumah juga, kalau kita bangun menurut karakteristik kita, itu sebenarnya tidak lagi memerlukan perabotan feng shui. Karena sudah matching sama diri kita. Nah, kalau rumah kita belum mengacu pada individu yang tinggal di rumah tersebut, maka baru dipakai nih ornamen-ornamen ini. Gitu. Oke, wah, semoga menjawab ya tadi. Siapa tadi yang bertanya ya? SSS Ball, terima kasih juga sudah bertanya pertanyaan kedua tadi ya, dari akun yang sama, tapi terima kasih. Nah, untuk Anda, sahabat Sonora, ini karena kita nggak bisa lama-lama, Mas Kang, di Instagram Live, tapi terima kasih untuk Anda, sahabat Sonora, yang juga sudah bergabung, sudah bertanya langsung ke Mas Kang, dan juga langsung dijawab sama Mas Kang. Terima kasih untuk Mas Kang sudah meluangkan waktunya nih untuk menjawab setiap pertanyaan yang mungkin beberapa dari sahabat Sonora juga penasaran nih jawabannya apa gitu kan Mas Kang ya. Tapi terima kasih. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora, dan maaf juga kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan ke Mas Kang. Tapi jangan khawatir sahabat Sonora, karena seperti biasa ya di minggu depan, Senin depan kita akan ada lagi ya Mas Kang ya. Pasti dong, kita lanjut ya. Sampai tuntas ya. Jadi sahabat Sonora, untuk Anda yang mungkin di hari ini pertanyaannya belum sempat ditanyakan ke Mas Kang, atau mungkin Mas Kang juga belum sempat menjawab, atau mungkin
Anda juga masih penasaran dengan hal-hal atau ilmu-ilmu feng shui lainnya, perintilan-perintilan lainnya, jangan khawatir karena setiap Senin di pukul 4 kita akan ada Instagram Live Sonora Feng Shui bersama Mas Kang dan juga saya Sauli yang pastinya kita akan mengulik lebih dalam tentang Feng Shui. Benar Mas Kang? Pasti dong. Benar. Nah, untuk minggu depan topiknya disimpan dulu ya Mas Kang ya. Nanti akan kita sampaikan di feed Instagramnya @sonorafm92. Mas Kang, terima kasih Mas Kang atas Thank waktunya. you.